Sudah seperti ini. Nah, contohnya ini. Sudah seperti itu cabai keritingnya. Belum ada yang merah. Iya. Dan kita lihat apa ini namanya? Cabai rawitnya. Masih kecil-kecil ya. Ini udah berusaha dipupuk tapi tanpa pupuk kimia ya. Saya lebih kepada pupuk kandang, karena saya mau menetralkan daripada tanah ini yang sebelumnya itu kena urea gitu. Nah, jadi kita campur cabai itu, ada cabai yang bakal merah atau cabai setan lah, atau cabai domba orang sini bilang. Ada juga cabai gorengan atau cabai rawit. Nah, seperti ini. Kalau ini cabai rawit, cabai gorengan. Masih. Nah, kalau ini kan beda cabainya tuh. Ini cabai ginian gitu. Kenapa cabainya ini enggak rata? Ini dikarenakan penanaman yang pertama itu gagal, dilanjutkan dengan yang kedua. Nah, setelah yang kedua itu kan kita bikin semai, makanya sisa dari bibit itu atau benihnya itu bercampur. Ada cabai rawit hijau, ada cabai merah, ini cabai domba orang sini bilang, atau cabai setan. Nah, gitu, makanya berbaur nih antara cabai rawit sama cabai demikian. Nah, kenapa ada bunga di sini? Jadi bunga ini ketika musim lalat buah, jadi pengalihan lalat buah biar enggak ke buah. Nanti lalat itu akan sibuk ke bunga-bunga ini. Enggak rata ya, soalnya memang ya yang saya bilang itu. Udah gitu cuacanya yang memang nggak bisa diprediksiin, sehingga ke tanaman itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, begitu juga ini. Ini adalah cabai yang nantinya itu gede, mirip cabai keriting. Kalau keriting itu kan ramping, nah kalau ini gede gitu. Buat disatuin sama sayur apa namanya, lodeh, enak. Jadi selain cabai itu, lagi-lagi disatukan dengan cabai ini ya, cabai domba yang sudah mulai belajar berbuah ya. Begitu juga ini. Oke, dan setelah ini sebentar lagi saya mau nyiram. Saya siram. Nah, ini kan harusnya ditanamin cabai yang akhirnya gagal karena memang pada saat itu hujan berturut-turut. Akhirnya kami biarkan. Jadi untuk menetralkan tanah ya, biar kadar kimia atau kadar bekas pupuk ureanya itu netral.
kita juga nanam kecipir. Nah, kecipir ini lebat banget kecipir ini buat sehari-hari kita makan. Oke, dan saatnya kita siram sekarang di saat cabainya itu seperti ini, biar tetap segar, biar tetap asupan nutrisinya cukup. Oke, kita sekarang siram dari ujung sana, karena ini adalah aktivitas saya setiap hari, setiap pagi, setiap sore. Nah, ini pohon apel itu nampak banyak itunya, hamanya. Masih mempelajari. Nah, ini pohon pohon semangka. Sementara ini melon nih masih kena hama, kemarin habis disemprot, nunggu daun baru. Nah, ini kita siram. Di sana, nah ini ukuk itu apa ya, labu air. Kita siram dulu cabai keriting. Kalau ini cabai keriting. Oke, kita lanjut ke yang sebelah ini. Jadi setiap hari itu kita siram. Nah, gitu. Hingga rata ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Ada cabai rawit, ada cabai cabai keriting disatuin. Di sini ada serikaya, kita nanam serikaya juga masih kecil. Ini apel. Dan ini masih cabai. Disiram terus ya. Ini juga banyak kodok. Jadi setiap pagi itu disiram gini, berharap pesat pertumbuhannya. Tapi entah kenapa, karena memang kita ini baru ya, baru belajar menanam, baru belajar jadi tani. Jadi belum sukses. Masih beraneka ragam. Ada yang masih begini, kenapa ya? Dibilang jamur, dibilang hama, iya. Tapi masih eksperimen sih. Menghancurkan hama itu masih manual, kita pakai tumbukan cabai dicampur bawang putih, cabai-cabai yang udah busuk, lalu disiramkan ke sini untuk mengharapkan itunya hilang, hamanya.
Masih dalam proses penyiraman. Seperti yang saya bilang tadi ya, saya lagi belajar bersama istri menanam cengek atau cabai ini. Di sana nampak jagung juga. Dikit doang buat percobaan aja. Nah, kita nanam jagung ini. Walaupun agak telat. Baru segitu saya siram, tinggal ke sana. Oke, kita siram. Ini udah berjalan berapa? 3 bulan ada ya? Ya termasuk apa ya? Termasuk telat kita ini. Karena memang di luar dari kebiasaan yang penduduk sini lakukan. Karena ini benar-benar tanpa urea. Hanya pupuk kandang, itu juga baru sekali. Baru sekali. Disemprot, kemarin baru semprot. Tak ketinggalan nih, apa tuh? Jadi panen setiap minggu, setiap bulan kali ya. Soalnya ini kayak icon gitu. Timun itu kita metik bukan hari atau bulan puasa saja. Nah, kita lanjutkan. Lanjutkan menyiram. Selain timun kita punya terong, ada banyak. Juga ada ini nih, bunga-bunga buat persiapan nanti pada saat musim ke makam. Masih terus nyiram sampai selesai. Dan ini momen pertama kalinya nyiram sambil live streaming. Iya. Mudah-mudahan bagus perkembangannya, karena segala upaya sudah kami lakukan. Ini hanya dikerjakan sendiri ya, tanpa nyuruh. Karena memang saya mencintai banget tanamannya.
belajarlah walaupun dikit-dikit. Nah, ini melihat perkembangan tanaman kacang khususnya gagal, makanya kami ciptakan media tanam sendiri, dan ini hasilnya. Jadi memang belum percaya 100% dengan tanah yang ada di sini karena masih terkena ejat asam itu atau pupuk, dimana pupuk ini bukan organik atau urea. Dibandingkan dengan ini kacang sampai hancur begini karena ya saya anggap gagal ya, karena memang tidak sesuai dengan diharapkan. Setelah dipelajari ya, karena media tanamnya masih belum steril dari yang organik banget gitu. Nah, begitu juga anggur nih, cepat prosesnya, tinggal nunggu pembuahan. Mungkin Anda pernah lihat di tayangan-tayangan sebelumnya tentang anggur ini yang masih kecil dan sekarang sudah besar. Begitu juga ini timun. Dengan media tanam yang baru yang kita bikin, suburnya luar biasa. Dan ini oyong atau MS, nggak tahu kenapa tiba-tiba begini, saya juga nggak ngerti, dan saya tidak berharap begini. Sementara pohon ini tuh biasanya awet sampai besar, sampai tinggi. Oke, kita selesaiin dulu nyiram cabainya, kita selesaiin dulu. Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang lumayan lah dari cabai ini. Mudah-mudahan ada yang komentar tentang tanaman yang saya tanam ini, karena memang masih belajar, masih butuh bimbingan. Sedikit lagi, mari kita selesaikan siram menyiramnya. Oke. Iya. Oke, siram. Pohon bunga matahari. Di bawahnya ada pohon cabai. Sepertinya rada terganggu perkembangannya karena pencahayaannya tidak lepas ya, rada terganggu. Sementara di kanan kiri itu masih istiqomah ya tentang nanam padi sampai panennya. Nah, di sana juga. Nah, sementara saya out the box, mencoba untuk di luar kebiasaan, karena memang di sini jalur airnya enggak deras banget. Makanya ada yang nyaranin cocoknya berpalawija. Ini kangkung, ini sesin, nah
cabai, selada dan sebagainya yang berhubungan buat. Nah, bawang juga kita tanam. Astagfirullahaladzim. Dikit lagi selesai area sini. Jadi saya masih penasaran dengan cengek ini, sampai kapankah, sampai besarkah, atau nggak tahu akan terjadi seperti apa ke depannya. Karena memang hama itu senantiasa terus mengintai daripada tanaman-tanaman yang sedemikian kita rawat. Oke, di sini sudah selesai dan sekarang pindah ke bawah. Dan ini dia tadinya subur, tiba-tiba begini, guys. Jadi ya begitulah yang namanya belajar merawat. Ini yang tadinya semai udah segini tuh. Setidaknya kelihatan walaupun belum dipupuk. Ini belum dipupuk sama sekali. Belum dipupuk. Baru hanya mengandalkan air saja. Baru mengandalkan air saja. Bagaimana perkembangannya, hanya setiap pagi saya coba perhatikan, merawatnya, menyiramnya. Mungkin nanti sebentar lagi saatnya digemburin atau dibuang gulma-gulmanya yang sudah mulai pada tumbuh menghalangi objek yang sebenarnya, yaitu cabai. Oke. Kanan kiri. Ditebor terus, dan setiap harinya pun terlihat perkembangannya, walaupun karena tiap hari ketemu ya sedikit-sedikit banget. Mungkin kalau ketemunya 3 hari sekali berasa banget perkembangannya. Kalau tiap hari nggak berasa ya, nggak berasa, tahu-tahu tumbuh aja. Nampak kucing selalu ikut aktivitas nih. Kita selesaikan dulu tanamannya. Di sini mah ada jagung manis nih, ada berapa tangkai. Jadi cabainya campur dengan cabai manis ini. Coba kita buat berdiri. Oke. Ini ada tomat juga.